Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin serta seluruh pendengar Radio Bas FM di mana saja dan para pemirsa live streaming yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa lanjut membahas kitab yang kita kaji bersama, yaitu Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, dan kita masih pada pembahasan bab yang kelima, yaitu bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Di dalam kitab saya, pembahasan yang akan kita lanjutkan adalah halaman 88, yaitu tentang perkataan al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat 31. Al-Musannif rahimahullah mengatakan, dan firman Allah Ta'ala yang artinya mereka menjadikan ahbar dan ruhban, menjadikan orang-orang alim mereka dan menjadikan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Demikian juga mereka telah menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budu ilahan wahida, supaya beribadah, supaya menyembah kepada sesembahan yang satu saja. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Penjelasan yang dijelaskan oleh syarih, al-ahbar humul ulama war-ruhban humul ubbad. Yang dimaksudkan dengan al-ahbar dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum, al-ahbar adalah para ulama,
orang-orang alim dari ahlul kitab. Warruhban, sedangkan ruhban al-ubbad adalah para ahli ibadah. Al-ahbar maksudnya adalah para ulama. Ulamanya siapa? Ulama mereka ahlul kitab, karena ini ayat terkait awalnya dengan ahlul kitab. Waruhban adalah para ahli ibadah mereka. Wa hadhil ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ayat ini Rasulullah SAW telah menafsirkannya kepada Adi bin Hatim. Rasulullah SAW menjelaskan dan menafsirkan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Wadzalika annahu lamma jaa musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'a alaihi hadhil ayah. Kapan itu terjadinya? Yaitu ketika Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW sebagai muslim. Datang kepada Nabi SAW dalam keadaan telah menjadi muslim. Sebelumnya bukan muslim. Sebelumnya beliau dari ahlul kitab. Ketika datang kepada Nabi SAW sudah dalam keadaan sebagai muslim. Beliau datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah. Qala faqultu, maka beliau mengatakan, qultu, maka aku berkata kepada Nabi, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka ahlul kitab tidak menyembah ahbar dan ruhban. Ahlul kitab itu tidak menyembah ahbar dan ruhban ya Rasulullah, tidak menyembah ulama dan ahli ibadah ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi bersabda, bala, iya, mereka sesungguhnya menyembah kepada orang-orang alimnya dan kepada ahli ibadahnya. Kenapa? Innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Sesungguhnya para ahbar, para ulama dan para ahli ibadah telah mengharamkan untuk pengikut-pengikutnya, telah mengharamkan yang halal kepada para orang awam, dan mereka telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Fattaba'uhum, kemudian orang-orang mengikuti mereka. Orang-orang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah di dalam menghalalkan apa yang haram dan di dalam mengharamkan apa yang halal. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, inilah bentuk peribadatan mereka kepada ahbar dan ruhban. Itulah bentuk ibadah orang-orang awam kepada orang-orang alim dan para ahli ibadah. Yaitu ketika para ulama ahli ibadah mengharamkan apa yang halal diikuti oleh orang awam mengikutinya. Ketika mengharamkan yang halal, orang awam mengikutinya. Itulah yang disebut ibadah kepada orang-orang alim dan para ahli ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya, dan Abd ibnu Humaid juga Ibnu Abi Hatim wa Tabrani dari beberapa jalan. Disebutkan oleh mualliq bahwa hadis ini hasan. Jadi hadis ini menjelaskan yang disebut ibadah kepada, yang disebut menyembah kepada orang alim, kepada ulama dan kepada para ahli ibadah, itu
bukan sholat, bukan sujud kepada para alim, para ulama dan para ahli ibadah, tapi maksudnya adalah mentaati mereka secara membabi buta. Mentaati para ulama dan ahli ibadah secara membabi buta, sehingga kalau menghalalkan diikuti penghalalannya padahal haram menurut Allah. Ketika mereka mengharamkan, pengharaman mereka diikuti padahal itu halal menurut Allah. Qala as-Sudi istansahur rijal wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. As-Sudi mengatakan mereka itu orang-orang ahlul kitab, orang-orang awamnya ahlul kitab, istansahur rijal, minta nasihat, minta saran, minta pertimbangan kepada orang-orang. Orang-orang dijadikan sebagai rujukan untuk pertimbangan, untuk nasihat. Jadi ketika ada masalah, mereka merujuk kepada orang-orang. Dalam hal ini kepada para ulama dan orang ahli ibadah. Minta saran, minta pertimbangan, meminta penjelasan. Wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim, sementara mereka membuang kitab Allah ke arah belakang mereka, mengabaikan kitabullah dan mengabaikan kitabullah dan tuntunan dari rasul-rasul Allah. Mereka lebih memilih apa kata orang. Jadi seakan-akan orang itu seperti Nabi, nggak peduli dengan apa kata kitabullah, tidak peduli dengan apa kata para rasul Allah. Rujukannya adalah kepada orang-orang. Ini bahaya dalam apa saja, dalam peribadatan kepada Allah, dalam hal agama, urusan agama yang ketetapannya sudah jelas dalam agama, kemudian ternyata yang dicari adalah bagaimana perkataan orang, bagaimana pendapat orang, bagaimana pertimbangan orang, meskipun bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lemparkan kitabullah ke arah belakang punggung mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini masih perkataan As-Sudi, ittakhadhu ahbarahum. As-Sudi mengatakan, membawakan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tadi terjemahannya sudah kita bacakan, tapi tidak mengapa, supaya lengkap kita baca sekali lagi terjemahnya. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Demikian juga mereka telah menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada satu ilah saja, ilah yang satu saja. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah saja. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya beliau mengatakan, fa innal halala ma ahallahu Allah wal haram ma harramahu Allah wad din ma syara'ahu Allah taala. Sesungguhnya yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan, bukan apa yang dihalalkan oleh orang, bukan apa yang dihalalkan oleh diri sendiri atau orang, tapi yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan disyariatkan oleh orang. Siapapun orangnya, dalam hal apa saja. Jadi agama itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan disyariatkan oleh orang.
rujukannya orang. Rujukannya itu adalah Alkitab dan Sunnah. Apa kata orang? Meskipun bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Fadhahara bihadza anna al-ayata dallat ala anna man ata'a ghairallahi wa rasulihi wa a'rada 'anil akhdhi bil kitabi was sunnah fi tahlil ma harramallah aw tahrim ma ahallahu Allah wa ata'ahu fi ma'siyatillah wattaba'ahu fi ma lam ya'dham bihi Allah faqad ittakhadhahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarika. Maka menjadi jelas berdasarkan ini, nyata berdasarkan ini, bahwa ayat tersebut surat At-Taubah ayat 31 menunjukkan bahwa barang siapa yang mentaati selain Allah dan Rasulnya dan berpaling dari mengambil kitabullah dan sunnah Rasul di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, serta mentaati selain Allah dan Rasulnya di dalam bermaksiat kepada Allah, serta mengikuti orang itu selain Allah dan Rasulnya dalam hal apa yang Allah tidak izinkan, dalam hal apa yang Allah tidak syariatkan, maka berarti dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan dan sebagai sesembahan, dan dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Wadzalika yunafi at-tauhid, dan ini menghilangkan tauhid, menafikan tauhid. Yang seperti ini menafikan tauhid. Taat kepada selain Allah, taat kepada selain Rasulullah, berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul di dalam apa? Di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Pokoknya ikut kata orang saja. Ini halal, ini haram. Ikut kata orang padahal bertentangan dengan ketetapan Allah. Ini halal, diharamkan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, padahal itu halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahannya, dan telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Dan itu menghilangkan tauhid. Alladzi huwa dinullah, yang tauhid itu adalah agama Allah. Perlu kita fahami, tauhid itu adalah agama Allah. Tauhid itu adalah menyembah hanya kepada Allah saja, titik. Menyembah hanya kepada Allah saja. Tauhid ini adalah agamanya Allah. Alladzi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah, yang ini ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. Tauhid ini yang merupakan agama Allah adalah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. Apa kalimatul ikhlas? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikrar bahwa dia akan menolak segala bentuk sesembahan yang selain Allah, dan hanya akan menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah saja. Menetapkan dan melaksanakan bahwa sesembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat la ilaha illallah. Sehingga kesimpulannya kalimat la ilaha illallah adalah tauhid. Ibadahnya hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang selain Allah. Fa innal ilaha huwal ma'bud, sesungguhnya ilah itu adalah yang diibadahi. Ilah itu adalah yang diibadahi. La ilaha, tidak ada yang diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah saja. Wa qad sammallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum. Allah telah menyebut, telah menamakan bahwa taat kepada ahbar, kepada orang-orang alim, taat kepada para ahli ibadah, itu sebagai peribadatan kepada mereka dalam hal yang menyelisihi agama Allah.
taat kepada orang-orang alim, taat kepada ahli ibadah dalam hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, itu Allah sebut sebagai ibadah kepada mereka, kepada orang alim dan kepada para ahli ibadah. Wasammahum arbaban, dan Allah menyebut mereka, orang alim dan para ahli ibadah itu sebagai Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak pernah Allah memerintahkan siapapun untuk menjadikan malaikat-malaikat dan untuk menjadikan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Ay syuraka'a lillahi ta'ala, maksudnya menjadi sekutu-sekutu bagi Allah. Allah tidak memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam hal beribadah. Ibadahnya hanya kepada Allah saja. Kalau taat kepada Rasulullah SAW, itu karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin Allah memerintahkan kalian supaya menjadi kafir sesudah kalian muslim? Sudah Islam, masa kemudian Allah memerintahkan kalian menjadi kafir? Itu tidak mungkin. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 80. Tadi wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimin. Ini adalah satu ayat Ali Imran ayat 80. Wa hadha huwa syirk, inilah dia syirik. Ini dia yang disebut sebagai syirik. Fa kullu ma'budin rabbun. Setiap yang diibadahi itu adalah Rabb. Setiap yang diibadahi itu dinamakan Rabb, Tuhan. Wa kullu muta'in wa muttaba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah Ta'ala wa rasulihi ala ma syara'ahu Allah wa rasuluhu faqad ittakhadhahu al-muti' al-muttabi' rabban wa ma'buda. Setiap yang ditaati, setiap yang diikuti atas dasar selain apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, setiap yang ditaati dan setiap yang diikuti atas dasar selain apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti telah menjadikan, berarti al-muti', orang yang mentaati, dan orang yang mengikuti telah menjadikannya sebagai Tuhan dan sebagai sesembahan. Kama qala ta'ala fi ayatil an'am, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Jika kalian mentaati mereka, maksudnya di dalam penyimpangan dari agama Allah dan agama Rasulnya, maka berarti sesungguhnya mereka adalah orang-orang, maka sesungguhnya berarti kalian adalah orang-orang yang musyrik. Wa hadza huwa wajhu mutabaqatil ayah lit tarjamah. Inilah dia segi kesesuaian antara ayat ini dengan judul tema, judul bab. Jadi kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Judul babnya adalah tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadati alla ilaha illallah. Kemudian di antara ayat yang dibawakan adalah surat At-Taubah ayat 31. Jadi ada kesesuaian, cocok. Artinya ayat itu diletakkan di bab ini itu cocok. Atau ayat ini diberi judul dengan bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah menjadi sesuai.
Wa yusbihu hadhihi al-ayata fil ma'na qaulullahi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah min surat Asy-Syura ayat 21. Wallahu a'lam. Kata al-musannif, kata syarih, wallahu a'lam. Mirip dengan ayat ini maknanya, atau yang mirip maknanya dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala. Yang semakna dengan surat At-Taubah ayat 31 adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka, apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Apakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dijadikan sebagai sekutu Allah? Syara'u lahum, yang Tuhan-Tuhan ini membuat syariat untuk mereka dari syariat agama yang Allah tidak menetapkannya, yang Allah tidak mengizinkannya. Jadi ada sekutu-sekutu, ada orang-orang atau ada makhluk-makhluk atau ada orang-orang, ada entah itu disebut sebagai orang-orang soleh atau siapapun, atau malaikat atau nabi, kemudian dianggap sebagai sekutu bagi Allah. Jadi apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Kalau Rasulullah atau para nabi itu membawakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati para nabi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadahnya kepada Allah. Karena mentaati para nabi tidak keluar dari tuntunan para nabi, tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, berarti mentaati perintah Allah, dan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya ada makhluk yang disembah, ada makhluk yang diikuti, ditaati secara membabi buta, keluar dan bertentangan dengan ketetapan agama Allah, berarti itu sama dengan menjadikan makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah. Lah, apakah mereka itu membuat syariat untuk mereka? Dianggap membuat syariat ini halal padahal haram, ini haram padahal halal. Kan berarti menganggap ada selain Allah, ada selain Rasulullah yang membuat syariat agama yang itu keluar dari ketetapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Wallahu a'lam. Kata syarih, wallahu a'lam. Selanjutnya kita ingin mendengarkan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara lebih detail. Apakah setiap orang yang taat kepada ulama itu disebut sebagai orang yang telah menjadikan ulama sebagai Tuhan selain Allah? Kita mendengarkan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam fi ma'na qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para alimnya dan para ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata beliau, wa haula alladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uhum fi tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma ahalallah yakunun ala wajhain. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini perlu diperhatikan oleh semua orang yang mendengar, supaya jangan asal tuduh Syekhul Islam itu mengkafir-kafirkan orang. Kita dengarkan dulu dan kita perhatikan, kita simak apa perkataan beliau. Kata beliau, wahaula, mereka orang-orang yang menjadikan orang-orang alim dan menjadikan para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan. Kenapa menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan? Karena orang-orang ini mentaati mereka, mentaati para alim dan mentaati para ahli ibadah
di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas Allah mengharamkan, kemudian orang itu menghalalkan. Oh boleh, nggak apa-apa. Padahal jelas itu haram menurut Allah. Allah telah halalkan. Tiba-tiba mereka mengharamkannya dan ternyata orang-orang mengikuti. Udah, apa kata mereka, ini haram padahal halal menurut Allah, atau halal padahal haram menurut Allah. Wa tahrima ahallallah, dan di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Satu sisi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Katanya boleh, nggak apa-apa. Padahal haram menurut Allah. Sisi yang lain mengharamkan apa yang Allah halalkan. Terus mengatakan ini haram padahal itu halal menurut Allah. Yang gini-gini itu haram. Hukum itu haram, nggak ada. Untuk orang-orang Arab saja misalnya. Ini mengharamkan apa yang Allah halal. Ini ada dua sisi. Orang yang demikian ini ala wajhain. Ada dua sisi. Maksudnya sisi itu apa? Dijelaskan oleh beliau, ahaduhuma, yang pertama, ada dua segi, ada dua apa sih namanya? Dua segi. Yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallahi fayattabi'unahum ala hadzal tabdil. Yang pertama, segi yang pertama, apabila mereka mengetahui, apabila mereka orang-orang ini mengetahui bahwa para ulama, para ahli ibadah telah mengganti agama Allah, lalu orang-orang ini mengikuti saja apa yang telah mereka ganti. Jika orang-orang paham betul bahwa orang-orang alim ini, orang-orang ahli ibadah ini telah mengganti agama Allah dengan yang lain, lalu penggantian ini diikuti oleh orang-orang tersebut. Faya'taqiduna tahlil ma harramallah. Akhirnya mereka meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka meyakini penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya diyakini halal padahal itu haram. Wa tahrima ahallallah, meyakini pengharaman apa yang Allah halalkan, akhirnya meyakini bahwa itu adalah haram padahal itu adalah halal. Kenapa? Karena mengikuti, membabi buta, taklid begitu saja. Asal apa kata orang yang mereka sanjung, asal apa kata orang yang mereka kagumi, udah diikuti saja. Penghalalannya diikuti padahal haram, pengharamannya diikuti padahal halal. Akhirnya menjadi yakin itulah halal padahal haram. Akhirnya meyakini itulah haram padahal halal. Atau sebaliknya. Kenapa? Ittiba'an liru'asaihim. Karena mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Mengikuti pimpinan-pimpinan mereka. Akhirnya ikut saja taklid. Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusul. Padahal mereka tahu sesungguhnya orang-orang ini, orang-orang alim dan ahli ibadah itu telah menyimpang, telah menyelisih agama para rasul. Jelas, tapi diikuti saja. Fahadha kufrun, maka ini adalah kufur. Orang yang seperti ini berarti dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Karena dia tahu, tapi setelah tahu mereka ikut saja, membabi buta. Enggak peduli entah itu salah, entah benar, pokoknya saya ikut. Padahal tahu bahwa itu menyimpang, itu salah, bertentangan dengan agama Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini orang tersebut terjerumus dalam kekafiran. Wa qad ja'alahu Allah wa rasulahu syirkan. Dan Allah telah menjadikan yang semacam itu, Allah dan Rasulnya telah menjadikan seperti itu sebagai kemusyrikan. Tindakan seperti ini Allah jadikan
dan Rasulnya jadikan sebagai kemusyrikan. Jadi yang menyatakan itu syirik bukan manusia biasa, tapi Rasulullah. Yang menyatakan adalah Allah, Tuhannya segenap manusia. Bukan kata orang. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum. Meskipun orang-orang itu tidak melakukan, orang-orang itu tindakannya bukan dalam bentuk sholat kepada para ulamanya, tidak dalam bentuk sholat pada para ahli ibadahnya, dan tidak dalam bentuk bersujud kepada para ulama dan para ahli ibadah. Jadi yang namanya ibadah kepada selain Allah itu tidak mesti dalam bentuk sujud, tapi mentaati secara membabi buta padahal tahu bahwa itu salah, ya, dipegangnya sebagai satu keyakinan padahal itu salah, lah itulah yang dinamakan sebagai kemusyrikan, telah beribadah kepada yang selain Allah. Fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid din ma'a ilmihi annahu khilafun lid-din wa i'taqada ma qalahu dzalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mithlaha ula. Maka orang yang mengikuti selain Allah di dalam menyelisih agama, padahal dia tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan agama. Dia tahu, kemudian dia meyakini apa yang dikatakan oleh selain Allah, oleh selain Rasulullah, bukan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, meyakini apa yang dia katakannya bukan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah musyrik seperti mereka. Maka dia adalah musyrik seperti mereka. Saya kira ini bisa difahami ya. Jadi ketika seseorang mengikuti selain Allah, padahal yang diikuti itu jelas diketahui salah, bertentangan dengan agama, kemudian dia tetap yakin bahwa itu adalah kebenaran meskipun bertentangan dengan agama Allah, dan apa yang dikatakannya diyakini bukan perkataan Allah dan Rasulnya, dia tahu itu kemudian meyakininya, maka dia adalah musyrik seperti juga mereka yang telah melakukan kemusyrikan. Ini yang pertama. Kalau seperti itu maka itulah kekafiran. Maka orang itu telah terjerumus dalam kekafiran, kemusyrikan. Kata Syekhul Islam berikutnya, ats-tsani ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil haram wa tahlilil halal thabitan. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Yang kedua, apabila i'tiqad, keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap pengharaman yang haram, terhadap penghalalan yang halal, keyakinan mereka tetap ini halal, jelas ini menurut Allah itu adalah apa yang Allah halalkan. Dia tahu menghalalkan apa yang memang sebenarnya halal bagi Allah, mengharamkan apa yang sebenarnya haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu halal haram. Ini khamr haram. Ini masalah perbuatan seperti ini misalnya halal. Tahu ada dasarnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah, tapi mereka itu mentaati para ulama dan para ahli ibadah di dalam bermaksiat kepada Allah. Tahu sih Syekh Fulan atau Ustadz Fulan salah, tapi kemudian tetap diikuti. Kesalahannya tetap diikuti. Dia paham itu salah. Apa yang dilakukannya itu bertentangan. Maksudnya dia paham, dia tahu. Dan dia tetap meyakini bahwa ini sebenarnya halal.
bahwa ini sebenarnya halal. Saya ulangi, ini sebenarnya halal, ini sebenarnya haram, tahu, dan dia tetap meyakini itu. Ini halal, ini haram. Artinya apa yang dikatakan halal oleh Allah dia yakini itu halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dia yakini itu haram. Cuma dia tak taat kepada sebagian orang, sebagian ahli ibadah dalam maksiat kepada Allah. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim yang berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana seorang muslim melakukannya, sebagaimana perbuatan seorang muslim tentang apa yang dilakukannya daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Allati ya'taqid annaha ma'asin, yang dia yakini bahwa itu adalah kemaksiatan. Dan ini banyak ya, ini kan banyak. Seorang muslim tahu itu maksiat, tapi dia tetap melakukannya. Dia tetap melakukannya, bukan menjadi menghalalkan. Wah ini maksiat mau apa, pokoknya halal bagi saya. Enggak seperti itu. Tapi dia tahu bahwa dia melakukan itu adalah maksiat. Bahwa dia melakukan itu adalah maksiat. Maka orang-orang yang seperti ini lahum hukmu amthalihim min ahli dzunub, maka hukumnya sama seperti orang-orang atau pelaku-pelaku dosa yang lainnya. Hukumnya sama dengan para pelaku dosa yang lainnya. Jadi tidak menjadi kafir yang seperti ini karena dia tahu apa yang dilakukannya salah. Bukan menghalalkan kesalahan yang dilakukannya dan bukan mengharamkan apa yang halal. Tapi dia tahu ini salah saya maksiat, saya berdosa, saya ingin taubat. Nah orang seperti itu, orang yang telah terjerumus dalam kemaksiatan dan tidak terjerumus dalam kekafiran. Pemilahannya beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengikuti padahal tahu itu bertentangan dengan agama, dan kemudian mengikuti penghalalan mereka padahal itu haram, atau mengikuti pengharaman mereka padahal itu halal. Beda, terjerumus dalam kafiran. Yang kedua, tahu bahwa ini halal, bahwa yang halal itu seperti ini, tapi saya melakukannya haram, terjerumus, maka itu maksiat. Seperti antum misalnya nonton video yang tidak layak, haram, antum tahu itu. Lah itu namanya terjerumus di dalam kemaksiatan. Kama qad thabata 'anil Nabi SAW annahu qala innamat ta'ah fil ma'ruf. Sebagaimana telah thabit dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang maksiat tidak boleh taat kepada siapapun. Kepada siapapun dalam hal maksiat tidak boleh taat. Tapi taat itu hanya dalam hal ma'ruf. Ini sudah menjadi satu ketetapan yang baku. Ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf. Kepada siapapun, kepada orang tuanya, kepada pemimpin, semua ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hatta kepada khalifah, misalnya ada khalifah yang benar, kekhalifahannya itu benar misalnya, ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf. Ketika khalifah memerintahkan yang maksiat tidak boleh ditaati. Begitu juga kepada orang tua, ketaatan hanya dalam hal ma'ruf. Kalau perintahnya bukan dalam hal ma'ruf, ya tidak boleh ditaati. Nah, ketika mentaati sesuatu yang salah, maksiat, dan dia tahu itu salah, maka itu adalah kemaksiatan. Innamat ta'ah fil ma'ruf, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Thumma dzalikal muharrimu lil halal wal muhallilu lil haram in kana mujtahidan. Ini penjelasan Syekhul Islam berikutnya. Ya. Jadi beliau tidak mengkafir-kafirkan orang kecuali dengan alasan yang jelas. Yang kafir ini hanya yang pertama saja, yang kedua tidak kafir. Sama-sama melakukan kemaksiatan, tapi yang pertama itu terjerumus dalam kekafiran, yang kedua
tidak terjerumus dalam kekafiran tapi dalam perbuatan dosa. Tergantung dosanya apa. Kalau besar ya besar, kalau kecil kecil, kalau setengah ya setengah. Tergantung pada dosa yang dilakukannya dan tergantung pada banyaknya dosa-dosa yang dilakukannya. Kemudian beliau menjelaskan lagi, "Tsumma dzalikal muharrimu lil halal wal muhallilu lil haram." Kemudian orang yang mengharamkan perkara halal tersebut dan menghalalkan perkara yang haram, in kana mustahidan, apabila dia di dalam mengharamkan yang halal dan di dalam menghalalkan yang haram, itu dia sebagai mustahid, orang yang melakukan istihad, qasduhu ittiba'ur rasul, maksudnya adalah ingin mengikuti Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu beda lagi. Ini istihad dia. Maksudnya dia ingin mengikuti Rasul, tapi salah. Seharusnya dia menghalalkan, dia mengharamkan. Atau seharusnya dia mengharamkan, dia menghalalkan. Salah, karena istihad. Maksudnya ingin mengikuti Rasul. Lakin khafiya alaihil haq fi nafsil amri. Akan tapi tersamar baginya al-haq. Tersamar baginya kebenaran masih tersembunyi bagi dia. Sehingga dia keliru di dalam memutuskan ini halal dan haram. Salah karena istihad, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti istihad bukan mengikuti hawa nafsu. Istihad kan bersungguh-sungguh kerja keras, mengerahkan segala kemampuan yang ada pada dia, diperas kemampuannya, bacaannya, hafalannya terhadap Al-Quran, disiplin ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah, diperas menyimpulkan hukum. Itu namanya istihad. Bukan asal-asalan ini boleh, ini nggak boleh, sembarangan mengikuti hawa nafsu. Itu bukan istihad. Istihad itu ya dengan kerja keras, benar-benar memeras kemampuannya, ingin mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, tapi masih keliru, masih tersembunyi kebenaran baginya. Waqad ittaqallah mastata', sementara dia sungguh-sungguh bertakwa menurut kemampuannya. Dia benar-benar dasarnya adalah dasar takwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, karena tingkat ketakwaan orang itu kan berbeda-beda. Tapi intinya dalam jalur takwa kepada Allah. Takwa tingkatannya berbeda-beda. Ada yang takwanya itu sangat sempurna, ada yang kurang dari itu, ada yang lemah. Tapi yang orang istihad itu dasarnya adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada la yu'akhiduhu Allah bi khata'ihi. Maka orang yang seperti ini Allah tidak menghukumnya karena kesalahannya. Jadi orang yang seperti ini Allah tidak menghukumnya karena kesalahannya. Bal yusibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu. Bahkan Allah memberikan pahala kepada dia atas istihadnya, yang dengan istihadnya itu dia ingin taat kepada Allah Rabbnya. Iya. Jadi Allah memberikan pahala. Pahala apa? Pahala istihadnya. Sedangkan khata'nya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia istihadnya, dia ingin taat kepada Allah, tapi salah. Maka istihadnya mendapatkan pahala, kesalahannya diampunkan oleh Allah. Walakin man alima anna hadha akhta'a fi ma jaa'a bihi ar-rasul thumma ittaba'ahu ala khata'ihi wa 'adala 'an qawli ar-rasul fahadha lahu nasibun min hadha asy-syirk alladzi dzammahu Allah. Akan tetapi orang yang tahu, orang yang faham sesungguhnya anna hadha akhta'a, bahwa ini adalah salah di dalam apa yang Rasul telah bawa. Walakin man alima anna hadha akhta'a, akan tapi orang yang tahu bahwa ini telah salah terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul, kemudian dia ikuti atas kesalahannya ini,
Dia tahu itu salah, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tapi kemudian dia ikuti kesalahan itu. Dan dia menyimpang dari sabda Rasul, sengaja menyimpang dari sabda Rasul, maka orang ini mempunyai bagian, mempunyai nasib daripada kemusyrikan ini yang dicela oleh Allah. Ada unsur kemusyrikan pada dirinya. Kemusyrikan dicela oleh Allah, la siyama, terutama in ittaba'a fi dzalika hawahu, terutama apabila dia mengikuti dalam hal yang demikian itu hawa nafsunya. Kecuali terutama apabila dia mengikuti hawa nafsunya dalam hal itu. Wa nasarahu bil yad wal lisan, dan dia bela dengan tangan dan dengan lidahnya. Dia tetap membela dengan tangan dan lidahnya, padahal salah, dia tahu salah itu, dia bela mengikuti hawa nafsu, maka ada unsur syirik di dalam dirinya. Ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun lirrasul, padahal dia tahu bahwa itu adalah menyelisih Rasul. Fahadha syirkun yastahiqqu sahibuhul uqubata alaih, maka ini adalah syirik, pelakunya berhak mendapatkan hukuman atas kemusyrikannya ini. Ya, jadi harus dibedakan itu, mana yang maksiat biasa, mana yang menjadi syirik. Wal'iyadu billah. Walihada ittafaqal ulama ala annahu idza urifa al-haq la yajuzu taqlidi ahadin fi khilafihi. Oleh karena itu seluruh ulama, para ulama telah bersepakat, ittifaq, bahwasanya apabila al-haq sudah diketahui, kalau kebenaran itu sudah diketahui, maka tidak boleh taklid kepada siapapun untuk menyelisih kebenaran tersebut. Tidak boleh taklid kepada siapapun, apapun kedudukannya, betapapun tinggi pangkatnya, tidak boleh taklid kepada siapapun di dalam menyelisih al-haq tersebut. Wa innama tanaza'u fi jawazit taqlid lil qadir 'ala al-istidlal. Tapi para ulama itu berselisih pendapat tentang bolehnya taklid bagi orang yang mampu untuk beristidlal. Kalau tadi para ulama telah bersepakat, apabila al-haq sudah diketahui, maka dilarang taklid kepada siapapun untuk menyelisih kebenaran itu. Tapi yang diperselisihkan oleh para ulama adalah boleh enggak taklid bagi orang yang mampu beristidlal. Jadi ada orang punya kemampuan untuk berdalil. Lah orang seperti ini boleh taklid enggak? Nah, itu ada perselisihan pendapat di antara ulama. Tapi kalau al-haq sudah jelas diketahui, maka enggak boleh taklid kepada siapapun untuk menyelisihi al-haq ini. Bisa ya dibedakan ya. Jadi para ulama berselisih dalam hal boleh enggak taklid bagi orang yang punya kemampuan untuk berdalil, untuk mengambil istimbat dari dalil. Nah, orang itu boleh enggak taklid? Ini beda, ada perselisihan pendapat di antara ulama. Tapi ulama sepakat apabila al-haq sudah diketahui dengan jelas, maka tidak boleh taklid kepada siapapun untuk menyelisih kebenaran itu. Wa in kana ajizan an izharil haqq alladhi ya'lamuhu fahadha yakunu kaman arafa anna dinal islami haqqun wa huwa bainan nasara. Sekarang ada lagi orang yang berikutnya, apabila seseorang itu lemah, tidak punya kemampuan untuk menampakkan kebenaran. Dia tahu al-haq, tapi dia tidak mampu untuk menunjukkan kebenaran, tidak mampu untuk menampakkan kebenaran yang dia ketahui. Maka kata Syekhul Islam, fahadha yakunu, maka orang ini seperti orang yang mengerti
bahwa agama Islam itu hak, tapi dia hidup di tengah-tengah orang-orang Nasara. Maka dia seperti orang yang mengetahui bahwa dinul Islam itu adalah hak, tapi dia hidup di tengah-tengah orang-orang Nasara. Dia muslim, tapi tidak bisa menunjukkan secara total kebenaran tentang Islam karena dia hidup di tengah-tengah orang-orang Nasara. Fa idza fa'ala ma yaqtiru alaihi minal haqq la yu'akhadhu bima ajaza anhu. Kalau dia melakukan kebenaran yang dia mampu, maka dia tidak dihukum oleh Allah ketika dia tidak melakukan apa yang dia tidak mampu. Jadi dia apabila melakukan apa yang dia mampu, maka dalam hal yang dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia tidak dihukum. Karena dia lemah untuk menampakkan al-haq. Karena dia hidup di lingkungan orang yang salah. Seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Tapi ini karena kelemahan dirinya. Karena kelemahan dirinya, dia ingin menunjukkan tapi tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, maka selama dia tetap melakukan apa yang dia mampu, sementara yang tidak mampu nanti perlahan-lahan untuk dilakukan pada tahap berikutnya. Dia lakukan dulu yang mampu, yang tidak mampu nanti. Sementara dia belum mampu, tapi tidak berarti dia terus kemudian tidak ada usaha. Kalau orang seperti itu terus, kan lebih baik hijrah dia dari tempat itu, pindah ke tempat yang lingkungannya lebih baik. Kalau dia nyaman di situ, lah itu beda lagi nanti. Wa haula'i kan Najasyi wa ghairihi. Mereka itu seperti Raja Najasyi dan yang lainnya. Ya, seperti Raja Najasyi dan lainnya. Raja Najasyi nggak mungkin pindah karena dia rajanya. Tapi dia tidak bisa menampakkan kebenaran-kebenaran yang seharusnya dilakukan. Tapi dia tetap menjalankan apa yang dia mampu. Bukan kemudian ditinggalkan semuanya, sholat enggak, apa enggak. Ya enggak. Harus selama dia masih punya kemampuan untuk melakukan apa yang dia mampu, dia harus lakukannya. Meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Waqad anzalallahu fi haula'i al-ayati min kitabihi. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayatnya tentang mereka di dalam kitabnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sesungguhnya di antara ahlul kitab ada yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka, tapi mereka menyembunyikan dirinya. Iman seperti salah satu keluarga di kalangan Fir'aun yang beriman kepada Musa tapi menyembunyikan keimanannya. Tapi dia beriman, melakukan apa yang mampu untuk dilakukannya, tapi menyembunyikan diri. Ini seperti ayat ini. Wa qawlihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Dan apabila mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka bercucuran air matanya karena mereka mengetahui al-haq. Jadi itu ada ketentuan-ketentuan. Wa qawlihi wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara kaumnya Nabi Musa ada satu umat yang mereka mendapatkan petunjuk dan kebenaran, dan dengannya mereka
apa namanya, mereka apa, wabihi ya'dilun. Wabihi ya'dilun. Surat Al-A'raf ayat 189. Ayat 159. Benar ya? 159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan mereka dengannya, dengan kebenaran itu mereka berbuat adil. Mereka menjalankan keadilan. Wa amma in kana, tinggal sedikit. Kalau diputus tanggung, kalau diteruskan perlu waktu. Kita mohon untuk bersabar sedikit. Yang ngantuk gerak sedikit biar ngantuknya hilang. Wa amma in kana al-muttabi'u lil mustahidi ajizan an ma'rifatil haqqi 'ala at-tafsil. Kata Syekhul Islam berikutnya, adapun orang yang mengikuti kepada orang yang mustahid. Adapun apabila orang yang mengikuti orang yang beristihad itu lemah, tidak mampu untuk mengetahui kebenaran secara detail. Jadi dia tidak mampu mengetahui kebenaran secara detail. Wa qad fa'ala ma qadira alaihi mithluhu, dan dia sungguh telah melakukan sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya, yang berupa istihad, di dalam taklid, fahadha la yu'akhadhu in akhta'a. Jadi ada seseorang mengikuti mustahid, mengikuti satu orang yang mustahid, misalnya mengikuti Imam Ahmad atau mengikuti Imam Syafi'i atau mengikuti siapa, mengikuti seorang mustahid. Lah orang ini lemah di dalam mengetahui kebenaran secara detail, dan dia telah lakukan apa yang dia mampu untuk lakukannya, yang berupa istihad di dalam bertaklid kepada mustahid tertentu. Maka apabila dia di dalam istihadnya untuk taklid kepada orang tertentu tadi, apabila salah maka dia tidak dihukum, kata Syekhul Islam. Kama fil qiblah, seperti dalam masalah kiblat. Ini bukan imam-imam saja, bahkan kepada mustahid mana saja. Umpamanya antum mustahid, orang kiblatnya sana, terus ada yang mengikuti, ternyata salah, dan dia setelah beristihad dalam mengikuti itu juga berpikir, tidak asal-asalan saja, sudah berpikir kayaknya memang benar nih, orang ini mengambil arah kiblatnya ini kayaknya sudah benar, ternyata salah. Setelah tanya-tanya kepada orang, oh kiblatnya sana, keliru, maka dia itu tidak dihukum. Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bimujarradi hawahu wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahu al-haq fahadha min ahli al-jahiliyah. Adapun apabila ia atau seseorang mengikuti, mentaklidi seseorang hanya berdasarkan hawa nafsunya. Adapun apabila seseorang taklid kepada seseorang hanya berdasarkan hawa nafsunya, kemudian dia bela orang yang ditaklidi, bela dengan tangan dan lisannya, pokoknya saya bela apapun yang terjadi, dengan tangan dan lidahnya,
tanpa ilmu bahwa pada orang itu ada kebenaran, dia tidak mengerti bahwa pada orang itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran, yang penting dibela dan dia yang penting taklid. Fahada min ahlil jahiliyah, maka ini termasuk ahlul jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihah. Apabila kebetulan yang diikuti itu benar, apabila yang diikuti itu ternyata pendapatnya benar, maka amalan orang yang mengikutinya itu bukan amalan soleh. Orang yang ikut karena dia taklid kepada orang ternyata benar yang diikuti, tapi karena dia taklid saja begitu, maka amalan yang dilakukannya bukan amalan soleh. Amalan dari yang bertaklid seperti itu, yang kebetulan mengikutinya dan yang diikuti benar, itu bukan termasuk amal soleh. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana atiman. Tapi kalau yang diikuti salah ternyata, maka dia berdosa. Ya, jadi orang taklid membabi buta, dia bela mati-matian, entah salah entah benar, yang penting saya bela. Kemudian yang diikuti benar, maka amalan orang yang mengikuti itu bukan amal soleh. Kalau salah amalan orang yang mengikuti, maka dia orang yang mengikuti itu dengan amalannya dia telah menjadi orang yang telah berdosa. Kaman qala fil Qur'ani bi ra'yihi, seperti orang yang berkata tentang Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Fa in asaba faqad akhta. Meskipun benar, kebetulan benar, maka itu tetap salah. Karena dia berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Meskipun benar tetap dianggap salah. Wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau salah, maka persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wa haula min jinsi mani'iz zakah. Mereka itu sejenis dengan orang yang enggan membayar zakat. Alladzi taqaddama fihi al-wa'id, yang ancaman tentang orang yang enggan membayar zakat itu sudah kita jelaskan di muka, yaitu yang diperangi oleh Abu Bakar. Wa min jinsi 'abdid dinar wad dirham wal qatif wal khamisah, dan termasuk jenisnya hamba dinar, hamba dirham, hamba baju-baju mewah, hamba pakaian mewah, itu sejenis dengan itu. Fa inna dzalika lamma ahabbal mal mana'ahu min ibadatillahi wa ta'atihi wa shara 'abdan lahu. Maka sesungguhnya yang demikian itu, setelah dia cinta kepada harta, maka harta itu menghalanginya dari beribadah kepada Allah dan dari taat kepada Allah. Jadilah dia sebagai hamba harta. Ya seperti itu, jenisnya jenis seperti itu. Wa kadzalika haula, demikian juga mereka yang taklid seperti diterangkan di atas tadi. Fayakunu fihim syirkun asghar, maka di dalam diri mereka terdapat syirik asghar, bukan akbar. Asalnya bukan akbar tapi syirik asghar. Taklid membuta, dibela, entah salah entah benar nggak tahu. Ya ini bisa terjerumus dalam syirik asghar. Walahum minal wa'id bihasabi dzalik. Mereka mendapatkan ancaman sesuai dengan besar kecilnya tindakan yang dilakukannya. Wa fil hadits inna yasirar riya syirkun. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sahih dengan banyaknya jalan periwayatannya dan dengan syawahidnya. Inna yasirar riya syirkun, sesungguhnya ringannya riya itu adalah syirik. Ringannya, sederhananya riya itu adalah syirik. Wa hadza mabsut 'indan nusus. Ini terhamparkan dari nas-nas. Artinya ini terterangkan tertuangkan di dalam nas-nas yang di dalamnya disebutkan tentang kufur dan syirik terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa kadang disebutkan oleh nas-nas
itu sebagai perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Padahal maksudnya itu adalah kemaksiatan yang mungkin itu adalah syirik asghar. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah fi makna qaulihi ta'ala wa taj'aluna lahu andada. Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan mengenai makna firman Allah Ta'ala wa taj'aluna lahu andada, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Surat Fussilat ayat 9. Artinya mereka menjadikan bagi Allah yang telah menciptakan itu sekutu-sekutu, telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang telah menciptakan itu semuanya. Wahum al-akfa minar rijal tuti'unahum fi ma'asillah, yaitu sekutu-sekutu bagi Allah dari kalangan orang-orang yang orang-orang itu mereka taati di dalam maksiat kepada Allah. Qultu kama huwal waqi' min katsirin min ubadil qubur. Saya katakan ini banyak terjadi di kalangan banyak para penyembah kuburan, sebagaimana terjadi dari banyak para penyembah kuburan. Secara umum insya Allah itu bisa difahami, dan nanti lebih jelasnya lagi akan lebih jelas apabila kita sering membaca dan mengulang-ulangnya. Jadi sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nih? Pertanyaannya sulit ini. Apakah termasuk syirik jika mentaati peraturan pemerintahan? Ya, pemerintahan di mana saja. Ya, peraturan pemerintahan di mana saja yang melanggar syariat Allah berdasarkan takwil. Maksudnya berdasarkan takwil itu gimana? Nggak paham maksudnya. Contoh, mendukung untuk melegalkan minuman keras di tempat-tempat tertentu seperti diskotik dengan alasan meminimalisir madarat, karena jika tidak disediakan tempat seperti itu minuman keras akan tersebar ke semua tempat. Wallahu alam shawab. Dulu Syekhul Islam wallahu alam, saya juga kurang memahami persoalannya. Di tempat-tempat mana, di tempat tertentu mana, dari dulu kan memang sudah ada itu. Dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika bersama sahabatnya, murid-muridnya melihat orang-orang Tartar itu mabok-mabokkan. Terus muridnya usul pada Syekhul Islam, gimana apa itu tidak dicegah supaya mereka tidak mabok-mabokkan? Diriwayatkan Ibnu Taimiyah menjawab, biar saja, kalau mereka tidak mabok malah berbahaya bagi kita. Wallahu alam shawab. Kita tidak, terus terang saja saya tidak memahami yang dimaksudkan tempat-tempat seperti apa, ya. Jadi ini tidak bisa saya jawab. Wallahu alam shawab. Pertanyaan kedua juga nggak paham saya itu. Apakah penduduk Spanyol yang menyembunyikan keislamannya hingga disahkannya Undang-Undang Kebebasan Beragama tahun 61 bisa disamakan dengan kasus Najasyi yang dimaklumi ketidakmampuannya menampakkan keislamannya? Ya, intinya kalau mereka tidak mampu untuk menampakkan keislamannya lalu mereka melakukan apa yang mereka mampu, misalnya sholat sembunyi-sembunyi, karena kalau tidak sembunyi-sembunyi mereka akan dihukum umpamanya seperti itu. Sementara untuk hijrah tidak mampu juga, karena miskin, karena tidak mempunyai kekuatan yang cukup, tidak mempunyai hubungan-hubungan, akhirnya tidak bisa hijrah ke tempat lain misalnya. Ya kalau orang seperti itu
selama dia masih berpegang kepada kebenarannya menurut kemampuannya, insya Allah itu akan termasuk yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmampuannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja, nas'alullah yawfiqana wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.